Pak Jokowi setuju nggak bahwa reality show ini ya, yang ada di panggung politik kita ini, bisa jadi lebih dramatis loh Pak, daripada drakor, daripada film gitu. Saya melihat udah kayak sinetron, kayak drama Korea gitu. Pak Jokowi sendiri memilih mengambil peran seperti apa di tengah situasi seperti ini? Saya mengambil peran sebagai presiden, karena memang saya presiden. Mau mengambil peran apa, Mas? Karena itu yang paling penting sebagai presiden memastikan proses peralihan kepemimpinan nasional itu berjalan dengan baik, pemilunya berjalan dengan damai, pemilunya berjalan dengan aman. Udah. Sebagai seorang presiden ya Pak? Iya. Karena itu Pak Jokowi tempo hari merasa agak gerah waktu dikasih julukan Pak Lurah? Enggak, ya mau dikasih julukan apapun. Oke aja ya. Dijuluki Pak Lurah, saya juga tetap presiden. Tapi waktu pidato kenegaraan Pak, kalau kita tarik kemarin ke bulan Agustus ya, saat pidato kenegaraan, Bapak sempat menyampaikan bahwa terkait dengan julukan Pak Lurah tadi gitu ya, sering dipakai paten-patenan. Itu sebenarnya konteksnya seperti apa Pak Jokowi, paten-patenan itu? Ya sering dipakai untuk modus dan alibi. Datang ke saya, ya, bicara santai, ngomong-ngomong apa-apa. Nggak ada ngomongan politik. Nanti keluar, sudah direstui oleh Pak Lurah. Nah. Sudah direstui oleh Presiden. Padahal nggak ngomong apa-apa kita di dalam. Sering seperti itu. Tapi buat saya nggak apa-apa. Biasa. Dalam politik seperti itu menurut saya biasa. Jadi itu ya Pak yang dimaksud paten-patenan tadi ya. Mungkin ini mirip juga dengan ini ya Pak ya. Banyak pihak yang menggunakan foto Bapak ya untuk di poster atau di baliho-baliho. Ya nggak apa-apa juga, itu juga nggak apa-apa. Siapapun lah mau menggunakan foto saya nggak ada masalah. Ke saya juga nggak merugikan juga kok. Cermati video ini menurut pendapat saya pribadi berdasarkan pengalaman hidup saya dan usaha-usaha saya untuk memperjuangkan keluarga ini supaya untuk bangkit. Saya melihatnya seperti ini. Peran apa yang diambil Pak Jokowi dalam drama politik ini? Ya saya ambil ya sebagai peran presiden. Ya sekali lagi beliau tidak, oh inilah saya presiden, tidak. Beliau memang memperlihatkan kita bahwa faktanya beliau itu presiden, tapi sedikit agak tertunduk, sedih ya menurut saya ya, anaknya Gibran terjebak dalam suasana politik yang ya sedikit tanda tanya. Saya melihat di sini Pak Jokowi tidak menyutradarai atau menulis skenario drama-drama atau sinetron-sinetron yang sedang terjadi di dunia politik ya. Beliau itu saya melihatnya beliau itu netral, masih netral, ibarat kepala keluarga. Anaknya mau jadi apa, anaknya mau mengambil keputusan apa, terserah, karena sudah cukup umur, sudah cukup dewasa ya. Begitu juga karena beliau itu sebagai presiden, parpol ini mau ngapain, parpol ini mau ngapain ya, terserah. Yang penting intinya Pak Jokowi itu masih menginginkan pemilu yang damai, pemilu yang tidak ada lagi berantem ya. Oke, dari situ agak menunduk ya, agak sedikit sedih ya, karena sedih iya, prihatin iya. Beda nanti cara Pak Jokowi membahas tentang ya tetangga sebelah, itu kan tatapannya kan gini ya, apa hak paten-paten yang sedang berkembang dengan menyebut nama Pak Jokowi sebagai lurah ya. Perhatikan gerak
Pak Jokowi saat di awal membahas tentang ya beliau tertunduk, beda dengan yang agak akhir-akhir ya. ya gak masalah, intinya gini ya, mau pakai nama saya, mau pakai foto saya, ya terserah ya, yang penting nggak ngefek buat saya ya. Karena apa, beliau itu saking netralnya, saking baiknya, saking apa ya, cintanya sampai cintanya ke negara. Jadi ya orang-orang itu banyak yang memanfaatkan beliau ya. Wong pernah, intinya ada yang dimaksud ini, mungkin arahnya kemana, kalau kalian yang masuk ke dunia politik tahulah. Cuman masuk ngobrol berdua, tidak ada arah atau ngobrol tentang politik, keluar yang satu, oh sudah direstui Pak Lurah ya. Berarti sumbernya dari siapa ya? Orang yang membuat hoax kan ya. Ngobrol Pak Jokowi ngobrol santai, ngobrolan keluar nanti bilang sama teman-temannya, sama kroni-kroninya, oh sudah direstui Pak Lurah ya. Padahal Pak Jokowi sudah berkata jujur, nggak ada pembicaraan politik ya, apalagi restu merestui ya. Mungkin dari kalian kan kemarin jangan didengar isu-isu Pak, ada statement Pak Jokowi seperti itu, terus anak mencalonkan ya tinggal didoakan dan restui, ya wajar lah sebagai seorang orang tua itu ya, mendoakan dan merestui apapun hasilnya ya, karena sudah terjadi ya. Kembali lagi ke video tadi, saya ngomonganku bangun Pak orang ya, yang menggunakan nama besar Pak Jokowi tim siapa, yang pasang baliho di pinggir-pinggir jalan kubunya siapa ya, yang banyak mengatasnamakan Pak Jokowi kubu siapa ya. Karena ini Pak Jokowi saking baiknya, makanya dimanfaatkan orang-orang yang dalam dunia keseharian lah ya. Orang-orang yang gini kan bisa berbuat apa saja, yang penting tujuan dan misi tercapai. Iya enggak? Beda orang yang seperti apa, saya contohnya lah, punya misi, punya tujuan, kalau nggak sampai gebrobios ya, dolanan tai nih bocah anak-anak ini loh, nggak akan tercapai misi dan tujuan saya ya. Contohnya sebenarnya saya punya tujuan ingin menyekolahkan anak ke SMA ini gitu ya. Ya kan saya juga harus berusaha, nanti kan masuk pasti pakai biaya yang besar ya. Bagaimana cara saya bisa mengumpulkan uang untuk bisa mencapai tujuan saya ya, seperti itu. Beda kalau orang yang manfaatkan saja orang baik itu ya, supaya tujuan kita bisa tercapai ya. Kalian harus bisa melihat itu semua, ini nggak salah keluarga Pak Jokowi ya. Kalian yang 82% dulu suka dengan kinerja Pak Jokowi sudah mulai luntur. Saya tidak, bahkan saya menambah kepercayaan saya ya, keyakinan saya untuk Pak Jokowi 90% untuk Pak Jokowi masih yang terbaik demi negara ya. Kalau untuk masalah intern sama PDIP ya, ini terkadang miskomunikasi ya. Tindakan Pak Jokowi ya, PDI belum bisa melihat apa sih yang dimau Pak Jokowi. Padahal intinya Pak Jokowi itu untuk orang banyak ya. PDI nanti tahu belakangan ya. Itu kadang terjadi. Kadang PDI maunya seperti ini, Pak Jokowi agak melenceng ya. Padahal meski agak melenceng, tujuan Pak Jokowi itu masih yang terbaik untuk orang banyak ya. Dari sini kita tahulah statement Pak Jokowi ya, seperti di video tadi apa ya. Cermati
pahami ya, karena beliau masih saking baiknya itu ya, namanya dipakai ya. Ada lagi yang itu berita yang dari kubu Pak Prabowo tuh yang bilang tuh dari istana ya, kalau nggak salah Mensesnek itu ya, dari istana untuk segera mendeklarasikan Prabowo Gibran. Dari istana ya, dari istana, belum tentu itu dari Pak Jokowi ya. Padahal saat itu Pak Jokowi sedang di luar negeri, dengan jadwal datang ke luar negeri, pergi ke luar negeri, otomatis jadwal begitu padat ya, nggak mungkin hal itu ya. Oke, dari istana belum tentu itu perintah Pak Jokowi ya, mungkin dari Pak Pratikno sendiri mungkin ya, karena beliau mendukung Pak Prabowo. Semua menyalahkan Pak Jokowi, semua menyalahkan Pak Jokowi ya. Terkadang terjadinya apa ya, selek-selek itu ya akibat kesalahpahaman ya, dari kurang pemahaman kata-kata ya. Perhatikan saja di awal drama-drama video yang tadi ya, drama-drama beliau menunduk sedih ya, karena mungkin anaknya terjebak di situ ya. Biar bagaimanapun keputusan diambil sang anak, tapi sebagai orang tua ya tetap ada rasa kasihan juga lah ya. Beda tuh tatapan Pak Jokowi setelah di akhir-akhir video tadi ya, beliau gini, saya pastikan Pak Jokowi tidak sutradara dalam drama politik yang sedang terjadi ya. Pak Jokowi juga tidak penulis skenario yang terjadi dalam drama politik ya. Beliau hanya kerja yang penting untuk terbaik bagi orang banyak. Itu menurut saya ya.